Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kelas kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Buah mata kuliah yang penting bagi jurusan administrasi publik. Semoga bermanfaat dan berkah melimpah bagi kita semua. Bahasan kita kali ini adalah tentang pendapatan asli daerah atau PAD. Pokok bahasan yang akan kita bahas pertama adalah pengertian PAD, yang kedua sumber-sumber PAD, yang ketiga pajak daerah, yang keempat retribusi daerah, yang kelima hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan yang keenam lain-lain sumber PAD yang sah. Mari kita bahas satu persatu dari pokok bahasan tersebut dengan memulainya membahas pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, ya, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini harus diberikan garis bawah yang tebal, yaitu sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah, terutama dalam hal ini adalah kewenangan untuk membangun daerah, yaitu bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Karena itu PAD seringkali dianggap sebagai indikasi atau indikator dari kemandirian sebuah daerah. Dikatakan di sini, pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan dan penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Apa artinya itu? Semakin besar pendapatan asli daerah, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan demikian menjadi berkurang. Berarti daerah tersebut semakin menjadi mandiri. Nah, kemandirian ternyata bisa dilihat dari besarnya PAD sebuah daerah. Sumber-sumber PAD, ya, kita bisa lihat pertama dari pajak daerah, yang kedua dari retribusi daerah, yang ketiga dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu empat sumber yang perlu selalu diingat kalau kita bicara tentang PAD. Untuk mengingatkan Anda semua, saya tayangkan lagi dalam slide yang agak berbeda dengan diagram. Pendapatan asli daerah diperoleh dari 4 sumber tadi, yaitu dari pajak daerah, dari retribusi daerah, dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Semoga menjadi mudah untuk mengingatnya. Oke, kita lanjutkan di subbahasan pajak daerah yang tadi itu ya, pada sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama adalah pajak daerah. Yang kita bahas sekarang adalah pertama pengertian pajak daerah, yang kedua ciri-ciri pajak daerah, yang ketiga jenis-jenis pajak daerah, yang keempat pajak provinsi, salah satu dari pajak daerah adalah pajak provinsi, dan yang kelima pajak kabupaten kota. Oke, kita mulai dengan membahas yang subbahasan pertama, yaitu tentang pajak daerah. Apa pengertian pajak daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini pengertian pajak daerah. Untuk itu, maka pajak daerah menjadi kuat posisinya karena ditentukan oleh undang-undang. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana pajak daerah, ya, terutama untuk membandingkan dengan pajak pusat, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak. Itu kira-kira ciri-ciri dari pajak daerah yang perlu diketahui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak
daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jadi kalau kita bicara pajak daerah, maka kita akan menemukan pembagian ada pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jadi pajak daerah, pajak provinsi, pajak daerah, provinsi, pajak daerah, kabupaten kota. Nah, kalau kemudian kita lihat bagaimana pembagiannya, setelah pajak daerah itu dipisahkan atau digolongkan menjadi jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten kota, maka kemudian kita bisa pelajari bahwa pajak provinsi itu ya, meliputi PKB, pajak kendaraan bermotor, BPNKB, PBBKB, nanti saya jelaskan satu persatu. Pajak air permukaan, lalu pajak rokok. Ya, itu menjadi kewenangan provinsi, menjadi pajaknya provinsi. Sedangkan kabupaten kota, ya, kabupaten kota mengelola pajak antara lain adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam. Nah, mudah-mudahan bagan tersebut, diagram tersebut memberikan kemudahan atau memudahkan kita dalam mempelajari jenis-jenis pajak menurut yang menguasainya, yaitu provinsi atau kabupaten kota. Pajak provinsi, mari kita coba fokus ke pajak provinsi dulu. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, yang tadi disebut BPNKB. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, atau disebut PBBKB. Yang keempat, pajak pengembalian dan pemanfaatan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Ulang, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dan yang kelima adalah pajak rokok. Kita bahas satu persatu, semoga menjadi lebih jelas maksudnya. Pajak provinsi yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Artinya dipungut setahun sekali. Oke. Yang berikutnya, yang kedua adalah, ini masih pajak provinsi ya, yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Apa itu? Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Jadi kita mengenalnya adalah balik nama. Balik nama itu dikenakan pajaknya gitu. Ada biaya pajak untuk balik nama. Berikutnya, jenis pajak provinsi yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Clear ya? Berikutnya, masih pajak provinsi yang keempat, ya, yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Ya, ternyata pemanfaatan air bawah tanah itu ada pajaknya juga ya, dikenakan pajak. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Ya. Karena itu lalu identifikasi dan registrasi menjadi penting karena pemerintah daerah supaya bisa menginventarisir dan merencanakan pendapatan dari sektor. Oke, masih di pajak provinsi, kita lihat pajak yang kelima yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tapi ini kemudian menjadi pajak daerah karena diberikan kewenangannya kepada provinsi untuk memungutnya. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha rokok. Oke, itu tadi adalah pajak provinsi. Sekarang kita akan bahas pajak kabupaten kota. Pajak kabupaten kota terdiri dari 11 pajak. Yang pertama adalah pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak air tanah, yang kesembilan pajak sarang burung walet, yang ke-10 PBB, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, yang ke-11 pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke,
kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Anda bersabar untuk mengikutinya. Pajak kabupaten kota yang pertama adalah pajak hotel. Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga, serta hiburan yang ada di dalam hotel tersebut. Besaran pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel. Clear? Oke. Yang kedua, masih pajak kabupaten kota, yang kedua adalah pajak restoran. Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat yang lain. Besaran pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Clear saya kira untuk penjelasan tentang pajak restoran. Masih di pajak kabupaten kota, yang ketiga adalah pajak hiburan. Objek pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Besaran pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Dan 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, konteks cantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau SPA. Ya. Untuk hiburan kesenian tradisional, tarif pajak hiburannya paling tinggi sebesar 10%. Menjadi kita pahami ya, ternyata di tempat hiburan itu karena ada pajak hiburan, maka barang-barang yang dijual di tempat hiburan itu menjadi lebih mahal dari di tempat lain. Masih di pajak kabupaten kota, kita lihat jenis pajak yang keempat, yaitu pajak reklame. Objek pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan atau billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. Reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Itu tadi beberapa penjelasan yang penting. Besaran pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang dinilai dari nilai kontrak reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan sendiri. Saya kira ini clear ya penjelasannya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut di diskusi berikutnya setelah pemaparan materi ini. Masih di pajak daerah kabupaten kota. Yang kelima adalah pajak penerangan jalan. Objek dari pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Oke. Besaran pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Baik, untuk menyingkat waktu. Berikutnya, masih tentang pajak kabupaten kota, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir, dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya. Besaran pajak ini paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan mengalihkan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar. Jadi saya kira ini juga clear penjelasannya. Masih di pajak kabupaten kota, kita lihat berikutnya adalah pajak parkir. Objek dari pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, ya, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Itu termasuk objek pajak parkir. Berapa besarnya? Besaran pajak ini ditetapkan paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Ini juga ya 30%. Oke, clear. Masih di pajak daerah kabupaten kota, yang berikutnya adalah pajak air tanah. Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan perikanan rakyat, dan peribadatan, itu yang tidak dikenakan.
Besaran pajak ditetapkan paling tinggi 20% dari nilai perolehan air tanah. Adapun nilai perolehan air tanah dinilai berdasarkan faktor seperti jenis dan lokasi sumber air, kualitas air, volume air yang diambil, dan sebagainya yang selanjutnya ditentukan oleh peraturan daerah. Masih di pajak kabupaten kota, yang ke-9 adalah pajak sarang burung walet. Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Besaran pajak ini paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Nah, clear. Masih di pajak kabupaten kota, pajak daerah kabupaten kota, yang ke-10 adalah PBB pedesaan dan perkotaan. Objek pajak ini adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun besaran PBB pedesaan dan perkotaan paling tinggi dikenakan 0,3% dari nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Besarannya NJOP-TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta. Oke, clear. Masih di pajak daerah, kabupaten dan kota, ya. Yang terakhir, yang ke-11 adalah pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yaitu objek pajak yang jenis yang terakhir. Objek pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya. Hak tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Ya. Besarannya paling tinggi dikenakan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak, ya, NPOP, dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besarannya, besaran NPOP PTKP ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta. Oke. Itulah beberapa penjelasan tentang pajak kabupaten kota. Sekarang kita masuk pada subbahasan berikutnya, yaitu tentang retribusi. Kita akan bahas pengertian retribusi, jenis-jenis retribusi, kemudian retribusi itu dibagi menjadi retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, ada retribusi jasa retribusi perizinan tertentu, ini nanti akan kita bahas. Jadi tadi yang pertama kan sumber PAD itu ada pajak, ya kan? Yang sudah kita bahas itu. Yang kedua ini adalah retribusi. Baik, lanjut untuk menyingkat waktu supaya tidak berlama-lama. Kita bicarakan apa itu retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jelas ya itu ya. Kalau nanti kurang jelas kita bahas dalam diskusi kelas bagaimana yang sudah setiap perkuliahan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah itu kita kenal ada retribusi jasa umum pertama, yang kedua retribusi jasa usaha, dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Apa itu dan apa yang dimaksudkan oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu? Mari kita lihat penjelasan di slide berikutnya. Kita bicarakan satu persatu cepat ya, agak cepat walaupun apa namanya penjelasan intinya nanti akan kita berikan lebih kompleks pada diskusi. Ini hanya untuk menghemat waktu. Yang pertama adalah retribusi jasa umum. Apa itu? Yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ini meliputi pelayanan kesehatan, ya, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan, kebersihan, retribusi KTP dan akte catatan sipil, akte capil, retribusi pemakaman atau penguburan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi tera atau tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Itu juga masuk di retribusi jasa umum. Masih di retribusi, ya, kita akan bahas atau jelaskan
retribusi jasa usaha. Apa itu? Yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu meliputi jasa usaha tadi itu, retribusi pelayanan dengan menggunakan atau manfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ya. Yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah ya, sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Ini yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Oke. Kemudian retribusi berikutnya adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Ya, saya ingin menegaskan retribusi yang kita jelaskan tadi, mudah-mudahan Anda bisa membedakannya dengan pajak daerah. Ya kan? Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Saya ulang, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB yaitu untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Jenis yang ketiga adalah retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, ya, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Memang ada yang beberapa tempat yang dikecualikan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu lalu masih perlu kita membahas lebih lanjut dalam diskusi. Retribusi perizinan tertentu yang dibagi menjadi 6 golongan tadi. Yang keempat adalah retribusi izin trayek untuk, ini kelanjutannya tadi ya, kelanjutan sebelumnya. Yang tadi 3, sekarang 4 gimana? 4. Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan ya, untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Yang keenam, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ya, IMTA untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing. Dari retribusi yang berkaitan dengan penggunaan tenaga asing. Oke. Berikutnya, sumber PAD yang berikutnya setelah retribusi adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. Ya. Ini ada peraturan tersendiri yang nanti akan dibahas pada sesi diskusi ya, tentang sumber yang itu tadi. Yang berikutnya sumber pendapatan asli daerah adalah lain-lain PAD yang sah. Ya. Apa saja itu? Yang terdiri dari 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Hasil pemanfaatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang ketiga adalah jasa giro. Yang keempat, pendapatan bunga. Yang kelima, tuntutan ganti rugi. Yang keenam, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketujuh, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Itulah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.